Nah, anak-anakku, setelah nonton video tadi, kalian sudah tahu kan materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang informasi dalam teks editorial. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari ya. Yang pertama tentang pengertian teks editorial. Kalian harus tahu tentang apa sih teks editorial itu? Lalu, yang kedua, ciri-ciri teks editorial. Yang ketiga, teks editorial dalam media massa cetak. Yang keempat, kalimat fakta dan opini dalam teks editorial. Yang kelima, tentang contoh teks editorial. Nah, pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual, yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Ciri-ciri teks editorial yaitu yang pertama adalah aktual dan faktual, yang kedua sistematis dan logis, yang ketiga argumentatif. Teks editorial dalam media massa cetak. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, teks editorial dalam satu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Jadi apapun yang bertuliskan opini dalam media massa cetak itu adalah teks editorial atau tajuk rencana. Biasanya kalau di Jawa Pos tulisannya opini atau tajuk rencana. Kalau di Kompas juga ada langsung tulisannya opini. Itu juga termasuk dalam teks editorial. Yang kedua, di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Yang ketiga, ketiga ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Yang keempat, jika dicermati satu demi satu setiap rubrik, halaman awal biasanya berisi headline news atau berita utama. Lalu pada bagian lainnya, tulisannya hanya bersifat memberitahu pembaca. Lalu, pada halaman-halaman berikutnya biasanya berisi berita-berita yang lebih spesifik. Misalkan, berita yang terkait dengan kejadian berdasarkan tempat, diikuti berita luar negeri, baru kemudian opini. Jadi, seperti diselang-seling gitu. Penempatan ini dimaksudkan agar pembaca tidak serta-merta dihadapkan pada bacaan yang serius. Setelah memiliki wawasan yang cukup mengenai berita hari tersebut, pembaca akan lebih mampu memahaminya jika dilanjutkan dengan membaca opini. Nah, gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Strategi pengembangannya mengikuti beragam pola, seperti contoh, proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Nah, di dalam suatu editorial pasti terdapat fakta dan opini. Nah, apa sih perbedaan kalimat fakta dan opini? Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa itu fakta, apa itu opini. Fakta adalah hal yang benar-benar terjadi, sedangkan opini merupakan pendapat atau pandangan seseorang terhadap suatu hal. Nah, perbedaannya yang pertama, fakta tidak mungkin salah, opini masih ada kemungkinan salah. Terus yang kedua, fakta tidak mungkin berbeda. Opini kandungannya masih mengundang perbedaan pendapat. Yang ketiga, fakta adalah dasar dari opini. Opini memerlukan dukungan fakta agar diterima. Nah, contohnya adalah Bu Sinta akan memberikan contoh dari berita Lesti Bilar tentang KDRT. Jadi contoh faktanya, yang pertama, dalam laporan disampaikan Lesti ke Polresta Jakarta Selatan pada 26 September
pada 28 September lalu, dia mengalami beberapa tindak kekerasan yang dilakukan suaminya, yaitu Muhammad Rizky alias Rizky Bilar. Lalu, contoh opininya, ada beragam faktor yang menjadi sebab tidak tercapainya tujuan itu, mulai permasalahan terkait ekonomi keluarga, krisis moral, pola komunikasi yang buruk, sampai ketidakmampuan pasangan dalam mengelola emosi. Salah satu di antara ragam faktor yang menghalangi tercapainya cita-cita keluarga sakinah adalah terjadinya tindak KDRT. Nah, itu adalah contoh dari fakta dan opini yang Bu Sinta ambil dari suatu tajuk rencana yang terbit tanggal 13 Oktober 2022 di Jawa Pos, yaitu tentang judulnya KDRT dan relasi yang setara. Lalu ini adalah contoh teks editorial yang terdapat di koran Bisnis Indonesia yang berjudul Jurus Menghindari Risiko Resesi. Ya, jadi kalau di dalam editorial itu adalah berisi pandangan redaktur terhadap suatu permasalahan yang faktual telah terjadi. Ya. Jadi bukan sekedar berisi tentang memberitahukan suatu kegiatan seperti berita biasa, tapi tentang pandangan redaktur terhadap suatu opini. Jadi beda ya berita biasa dengan editorial. Nah, anak-anakku, seperti biasa yang saya berikan, selalu terdapat kata-kata mutiara. Untuk kata-kata mutiara pelajaran ini, yaitu apabila kalian ingin menjadi pemimpin besar, bekerjalah seperti reporter dengan sigap, tangkas, dan diplomatis dalam berbicara dan mengumpulkan informasi di sekitar. Nah, ini sesuai dengan tugas LKPD yang akan Bu Sinta bagikan nanti. Nah, nanti ya kalian akan mengerjakannya secara berkelompok dan Bu Sinta akan membagikannya setelah video ini berhenti. Nah, anakku, langsung saja ke tugasnya ya.